Pemirsa, Clarin Clay, istri dari mantan penyanyi cilik Joshua Suherman Semlat, dibuat kaget lantaran foto-fotonya dicatut oleh akun media sosial untuk kegiatan prostitusi. Tak ingin nama baiknya tercemar, Clarin pun akhirnya menanggapi perihal foto-fotonya yang dicatut oleh akun yang tak bertanggung jawab. Lantas apa tanggapan Joshua perihal foto-foto sang istri yang dicatut untuk digunakan kegiatan prostitusi? Biasa aja sih kayaknya ya, karena aku main Twitter dari dulu. Ya ada aja sih pasti. Biasa aja. Enggak sih, enggak. Lagian enggak seviral itu ya, maksudnya kemarin kayak cuman ada debat antar ini aja sih, debat opini aja sih. Nggak marah sama sekali, karena menurutku emang itu efek dari yang aku lakuin nggak sih gitu, dan aku udah mempersiapkan konsekuensi tersebut, jadi aku nggak apa-apa. Jujur juga nggak apa-apa aja. Sejujurnya aku kayak tetap biasa aja sih, karena aku tetap nggak merasa aku dirugikan sampai kayak gimana juga sih Mbak. Itu cuma sekedar foto yang dipakai ya. Udah apa? Berarti nggak mau nyari tahu si pemilik akun yang sudah ninggalin? Nggak usah, nggak karena ada bisnya kalau nanggepin orang kayak gitu, dan dia kan juga maksudnya dia namanya orang nggak ada kerjaan ngepos gitu, mau kita urusin buat apa gitu. Aku juga nggak ngerasa dirugikan kok, nggak apa-apa. Ya, meski foto-fotonya dicatut untuk hal yang tak bertanggung jawab, namun Clarin dan Joshua menanggapinya dengan santai, terlebih nama yang tertera di foto tersebut bukanlah nama dirinya. Lantas benarkah Clarin kapok mengunggah foto-foto seksinya di media sosial? Lantas benarkah Clarin juga meminta izin kepada Joshua jika ingin berfoto seksi? Aku sih nggak mikirin, aku juga sebenarnya tuh awalnya ada lucu banget yang di Twitter itu bukan sih yang pakai namaku, bingung banget mana namanya bukan namaku lagi. Aku makanya langsung ngerespon kayak siapa gitu, dia pakai nama orang lain. Cuman aku sih biasa aja sih Kak, jujur, karena menurutku saat aku ngelakuin sesuatu aku tahu itu konsekuensinya ada. Apalagi itu memang nggak biasa lah untuk dilakukan seorang perempuan sebenarnya, walaupun sebenarnya aku tahu dari keluarga aku juga nggak apa-apa, dari Jojo sebagai suamiku juga nggak apa-apa, dan kalau aku mau ngepost foto yang mungkin terbilang cukup terbuka pun aku biasanya bilang ke Jojo dulu yang mana nih yang boleh gitu, jadi ya aku nggak apa-apa. Ya, di sisi lain, Clarin dan Joshua rupanya tengah menikmati perannya sebagai pasangan muda. Apalagi 2 tahun pernikahan keduanya memang sepakat untuk menunda memiliki momongan. Keduanya masih ingin menikmati momen-momen romantis berdua dan mengokohkan cinta mereka. Lantas apa tanggapan keluarga perihal keputusan mereka untuk menunda memiliki momongan? Nikmatin lah, nikah mah harus dinikmatin dong. Ya udah mau 2 tahun ya berarti ya, udah mau 2 tahun. Sejauh ini menyenangkan aja, mungkin juga karena belum punya anak jadi rasanya masih kayak pacaran tapi tinggal bareng gitu. Emang dari awal sama Clay pengen nunda sih, jadi ya belum tahu kalau dibilang sampai kapannya. Balik ke Clay-nya lagi, kan nanti yang mengandung Clay, jadi ya itu hak Clay. Alasan menunda ya karena kalau dari aku pribadi sih nanya ke istri ya, karena itu tadi yang mengandung kan badan dia, jadi ya itu hak dia dong. Karena menurut aku pribadi, punya anak dan aku untuk menjadi ibu itu tanggung jawab yang berbeda dengan menikah ya. Sekedar menikah itu beda. Jadi mungkin di luar dari orang bilang kayak kan udah mapan atau udah apa ya, tapi namanya mental kalau sebagai ibu ya aku harus persiapin itu dulu. Dua tahun menjalani biduk pernikahan, keduanya pun makin terlihat romantis. Joshua dan Clarin rupanya juga punya cara jitu untuk bisa mempertahankan biduk rumah tangga mereka. Paling itu sih, komunikasi itu menurutku penting, karena dan itu nggak cuma yang kayak sekedar aku tahu kok dia udah makan, aku tahu kok dia udah mandi, nggak cuma kayak gitu, tapi apa yang lo rasain hari ini, apa aja keresahannya, coba untuk jadi wadah pasangan lo bercerita tanpa menjudge sedikit pun gitu.
karena kalau bukan lu sebagai pasangannya siapa lagi yang dia bisa percaya. Kayaknya sih kita semua udah tahu ya caranya bikin pasangan kita seneng, cuman kadang yang nggak tahu tuh justru apa yang bikin dia sedih atau apa yang dia sebel gitu. Itu lebih sulit daripada yang seneng. Kalau yang seneng kita semua tahu lah, diajak jalan-jalan seneng, diajak makan seneng gitu. Di lain tempat, YouTuber Ria Ricis kembali menjadi sorotan publik pasca aksinya menjadi mermaid. Baru-baru ini, istri Teuku Ryan tersebut menunjukkan bakatnya yang tak diketahui oleh banyak orang. Ricis menjadi putri duyung yang menyelam di akuarium bersama ikan-ikan laut lainnya. Bertempat di salah satu akuarium terbesar di Jakarta, tim Gospot berhasil mengabadikan persiapan dan aksi Ricis saat menjadi mermaid dadakan. Hari ini show keduaku. Kamu deg-degan nggak? Aku deg-degan banget. Dari sosial aku, perut aku mules. Terus kata suami aku, ngapain deg-degan, ini kan kerjaanmu sehari-hari. Emang iya sih, cuman kan bedanya kan ini di kolam yang biota lautnya lengkap. Udah gitu kan ditonton orang, kan biasanya nggak pernah. Biasanya kalau di laut kan kamera doang, ditontonnya di YouTube. Penting kamu tetap semangat, lancar nanti. Dan kan kamu masih sadar. Bismillah. Oh iya, aku deg-degannya karena sinusnya ini sih. Jadi ya doain aja semoga ntar berhasil. Kurang lebih 5 meter ke bawah lah. 5 meter ke bawah. Kesulitannya pertama karena kan aku ada sinus. Jadi terakhir tuh latihan 3 meter masih aman. Tuh paling dalam 3 meter tuh waktu di Sapoluan 2 hari lalu. Nah sekarang eksekusinya 5 meter. Jadi kita lihat aja ke depannya gimana. Aku udah latihan tarik napas, udah latihan pemanasan, udah latihan semuanya. Kita doain aja ya. Bisa lah, kamu semoga nggak dientup sama ikan hiu. Ikan hiu. Jadi hari ini aku jadi ikan cupang kuning ya. Aku juga ntar udah siapin juga crownnya, udah siapin ekornya, udah siapin baju-bajunya. Semua ntar tinggal buka langsung berenang aja. Ya, menyelam di wahana akuarium terbesar sudah kali kedua dilakukan Ricis. Tak tampak seperti pemula, Ricis berenang dan menyelam dengan lincah di dalam air. Sang putri Moana didampingi ayahnya Teuku Ryan sampai terlihat excited melihat aksi ibunya menyelam di dalam akuarium. Ibu, kasih lipet, pasti kan lipet ibu kan udah habis tuh. Halo. Ibu panggil. Ya, diakui Ricis dibandingkan menyelam di laut, menyelam di dalam wahana akuarium nyatanya jauh lebih sulit lantaran ruang lingkup yang sempit. Tak hanya itu, Ricis juga mengaku deg-degan lantaran aksinya tersebut juga ditonton oleh para pengunjung yang datang. Tak banyak orang yang tahu, Ricis juga ternyata mendalami dunia selam sudah cukup lama. Bermula dari hobinya berenang di laut, hingga dirinya pun saat ini sudah memiliki lisensi untuk menyelam. Diakui Ricis, hobinya tersebut dimulai saat dirinya tinggal di Batam dan tinggal di dekat pantai. Dingin banget airnya nih, sampai sekarang aku masih agak mikirnya aku udah jadi ikan apa masih jadi manusia deh. Coba kulit ekornya. Udah nggak ada. Ini dingin banget. Dan itu tuh merupakan kegiatan rutin juga karena olahraga pernafasan juga sih. Itulah kenapa Moana dari kecil aku masukin les renang. Biasa di laut, tidak sepanik yang ini karena kan ini emang ruang lingkupnya kecil, nggak sebesar di laut. Terus perbedaannya selain ruang lingkupnya lebih kecil, ikan-ikan buasnya kan lebih dekat ya, jadi lebih panik. Tadi ada
ada hiu. Iya, jadi lebih panik. Terus lebih dingin. Jadi itulah kenapa tadi di kolam akuarium ini lebih agak adaptasinya lebih lama. Deg-degan ya, cuman aku nggak tahu respon mereka gimana tadi waktu nonton langsung. Minggir lu gitu ya. Ada yang bilang ini anaknya, itu kayak Kaicis ya? Lucu banget. Bukan, itu Ricis Nubati. Lucu banget ya gitu karena ada sih. teman-teman yang gangguin juga kan. Bener. Ini hobi. Jadi memang dari dulu banget, dari masih tinggal di Batam udah suka berenang. Jadi memang setelah tinggal pindah ke Jakarta, lebih dekat dengan laut yang cukup bersih di Pulau Seribu situ. Jadi latihannya di situ dari 2013-an. Jadi sampai sekarang masih diterusin. Sebentar lagi mau license mermaid. Iya. Tadi lagi latihan sekalian sama Kapia. Aku juga ambil license. Latihan apa tuh? Mermaid juga? Enggak, mermaidnya aja lah. Oh, jangan. Aku license SSI dari 2019-an. Itu waktu itu latihannya di Bali juga. Dan tapi kalau untuk scuba aku nggak terlalu tertarik sih, jadi tertariknya free dive aja. Karena kalau scuba agak berat ya, badan aku kecil, jadi kayak tenggelam. Tabungnya gede banget, jadi aku nggak tertarik. Melihat Ricis berenang menggunakan baju mermaid memang bukan hal yang asing. Ricis beberapa kali mengunggah momen dirinya berenang menggunakan baju mermaid. Maka wajar jika bagi Ricis menyelam menggunakan baju mermaid bukanlah hal yang susah. Namun di luar itu, Ricis mengaku butuh tenaga besar mengenakan baju tersebut di dalam air, mengingat berat baju tersebut sekitar 3 kg. Susah enggak, cuman karena skin mermaidnya agak berat, hampir 3 kilo lebih, jadi memang tenaganya lebih banyak. Itulah namanya olahraganya di air. Dia tuh pengen jadi mermaid gitu. Iya, aku nanti bilang, aku sama suami aku bilang, jadi aku punya cita-cita pengen hidup di air, intinya gitu. Iya. Makanya sekarang tuh aku bilang aku ini ikan. Jadi aku nggak makan ikan. Jadi kalau ini fun fact nih, setiap Aku kita nggak makan makan, ikan. ih kamu makan teman aku ya. Aku nggak makan Kamu ikan. kok makan teman aku sih, kamu tega gitu. Aku pertama makan ikan waktu hamil itu juga karena dokter aku bilang kamu harus makan ikan. Iya. Jadi dari itu aku makan ikan. Sedih. Ya, video Ricis beraksi menjadi mermaid sukses menyita perhatian publik dan menuai decak kagum netizen. Bagi Ricis, momen tersebut bukan hanya menjadi healing bagi dirinya, namun juga sekaligus quality time dengan putri tercinta dan suami. Tadi itu Ini deg-degan. beda ya. karena netizennya langsung gitu. Nah, kalau berenang itu nggak ditentuin juga jadwalnya. Biasanya kalau dulu sebulan sekali ke laut, tapi setelah menikah kadang 3 bulan sekali berenang ke laut. Bisa kalau misalnya kita liburannya ke air, dianya takut sama air, kitanya yang repot kan. Jadi memang Ya, biar bisa harapan kita ya biar bisa seimbang aja. Jadi misalnya kita kemana dia bisa ikut, dia bisa berbaur gitu.